Selamat siang teman budaya. Saat ini saya sudah ada di Polres Sampang. Nah, ada apa ya saya di sini? Nah, teman-teman bisa lihat, teman budaya bisa lihat di sebelah saya sudah ada 3 perempuan yang hebat-hebat. Sebelum kita bincang-bincang, kenalan dulu. Yang pertama ada Bribtu Febrina Firda Safitri SH, Jabatan Banit Uryanmin Polres Sampang. Selamat siang Bribtu Febrina. Terus yang kedua ada Bribka Fitri Artawati SH, Jabatan PS Paurmin SDM Polres Sampang. Selamat siang Mbak Fitri. Kemudian ada yang terakhir Bribtu Lilu Eka Ilaihi Ruksa SH, Jabatan Banit Idik UPPA Satreskrim Polres Sampang. Nah, sekarang kita ada di sini santai aja kali ya. Saya panggilnya Mbak boleh kan ya? Karena kita sama-sama baik. Oke. Mbak, kita mau bincang-bincang santai. Saya ada di sini mau memperkenalkan kepada teman-teman budaya tentang kultur di Sampang. Nah, kebetulan saya mau bertanya nih pada mbak-mbak semua. Yang pertama nih, mau langsung pertanyaan boleh ya? Boleh tahu nggak sih apakah cita-cita menjadi polwan itu sudah ada dari SD gitu? Karena saya punya cita-cita tuh waktu kuliah mungkin saya baru saya pengen jadi ini gitu. Tapi teman-teman saya dulu di sekolah itu pada pengen jadi polwan. Nah, apakah begitu juga nih Mbak-mbak? Mungkin bergantian gitu siapa yang mau jawab boleh. Mungkin dari Bribtu Febrina dulu mungkin. Boleh. Dulu memang sempat waktu SD saya bercita-cita untuk menjadi seorang polisi wanita. Karena waktu itu sekolah saya kebetulan bertepatan di SDN Barkot 2 Pamekasan pada tahun 2006 mengikuti yang namanya PKS, patroli keamanan sekolah. Di situ yang membina dan membimbing dari ibu dan bapak-bapak polisi dari Polres Pamekasan. Nah, dari situlah saya berkeinginan untuk menjadi polwan. Oh begitu. Jadi emang dari kecil ada gitu ya. Kalau yang lain Bribka Fitri. Untuk cita-cita menjadi seorang polisi wanita itu dimulai karena adanya rasa aman yang diberikan Bapak polisi lalu lintas yang saat itu setiap harinya mengamankan jalan di depan sekolah. Jadi kami pikir Bapak ini selain bekerja, tapi beliau juga bisa mendapat pahala seperti nyamak karena sudah memberikan rasa aman kepada kami yang notabene di situ pelajar mau menyeberang dan lain sebagainya. Disitulah saya bercita-cita juga ingin selain bekerja, saya juga ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kalau dengan Bribtu Lilu. Baik, kalau saya memang dari waktu saya masih ingat waktu itu diantar sama ayah, kebetulan memang waktu SMA, kebetulan saya memang SMA 3 yang lewatnya memang di depan SMP 1 Pamekasan, yang di situ memang saya melihat satu orang polwan yang masih saya ingat yang berdinas di Polres Pamekasan, dan waktu itu ketika lewat saya memang bilang sama ayah saya kalau misalnya saya tuh pengen jadi polwan gitu loh. Akhirnya ayah bilang, yaudah kalau misalnya mau jadi polwan memang pekerjaannya kayak yang mulia, bisa menyeberangkan, banyak lah Mbak ya pahalanya. Jadinya ya itu, saya langsung berlatih gimana caranya saya bisa jadi polwan lah. Gitu ya. Baik. Nah, jadi begini, saya ini sebetulnya aslinya bukan dari Madura. Nah, kemudian waktu saya pindah ke Madura ini ada sebuah mindset yang sepertinya sampai sekarang masih menggelitik gitu di saya, bahwa wanita di Madura ini harus ada di belakang, gitulah, katakanlah begitu, di belakang gitu ya. Nah, kalau menurut mbak-mbak semua ini setelah menjadi polwan, apakah itu akan bisa merubah mindset yang ada? Apakah karena ada kekhawatiran kan ketika misalkan menjadi seorang polwan yang tegas begitu, nanti di rumah jadi ikutan jadi tegas gitu atau bagaimana gitu. Ada ketakutan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan tidak bagaimana gitu untuk merubah mindset itu begitu. Sebenarnya untuk kultur bahwa wanita itu ada di belakang tidak hanya di wilayah Madura. Saya kira semua wilayah-wilayah di Indonesia pada awalnya berpikir demikian. Tapi setelah kami menjadi polwan dan keseharian kami juga
membuktikan, serta pimpinan-pimpinan kami juga memberikan kesempatan yang sama kepada kami, yaitu memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi para personil wanita, polisi wanita khususnya dalam ini, di setiap pengambilan keputusan-keputusan penting dalam setiap pekerjaan, kemudian dalam pembinaan karir, sekolah, jabatan dan lain-lain. Alhamdulillah pimpinan kami Bapak AKBP Arman SIK MSI ini sangat mendukung adanya pengurusan gender yang saat ini lagi booming ya Mbak dibahas. Bahkan di kepolisian ini juga sudah ada pengurusan gender ini, yaitu tentang persamaan derajat hak wanita dan laki-laki, yaitu Perkap nomor 1, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 yang disosialisasikan pada saat itu pada hari ulang tahun Polwan tanggal 1 September 2002 kemarin itu. Dan di Polres Sampang sendiri alhamdulillah untuk gender ini sendiri sudah sepertinya sudah tidak ada lagi Mbak ya, untuk namanya Polwan harus atau wanita harus di belakang, tidak ada lagi. Dan ini terbukti dengan adanya beberapa polisi wanita di Polres Sampang sudah menjabati jabatan-jabatan krusial. Saya sendiri menjabat sebagai di bidang pembinaan, kemudian ada Bribtu Lilu yang banyak menangani kasus-kasus di unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada Firda di intelijen yang mungkin mindsetnya sebagian intelijen atau reskrim adalah pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki, tetapi di sini pimpinan juga memberikan kesempatan yang sama kepada polisi wanita untuk bisa berkarya dan memberikan warna di dalam kepolisian negara Republik Indonesia ini, khususnya Polres Sampang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan ada hal-hal khusus yang tidak bisa diberikan oleh polisi laki-laki yang bisa diberikan oleh polisi wanita. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Bribtu Lilu dalam pengalamannya menangani kasus-kasus perempuan atau bagaimana ketika Bribtu Firda melayani masyarakat. Kebetulan Bribtu Firda ini di bidang pelayanan SKCK. Baik. Nah, coba saya mau ke Bribtu Lilu dulu deh. Dari kan PPA ya, berarti pelayanan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Nah, kalau untuk itu bisa diceritakan sedikit nggak sih? Karena mungkin saya tidak tahu ini ada kaitannya apa tidak, tapi ada beberapa juga teman-teman saya ini yang takut untuk datang ke Madura. Karena mindset itu tadi ya, mungkin orang Madura itu galak, keras mungkin gitu, dan budaya caroknya itu ya, karena kan masih sangat itu. Bisa diceritakan tidak sih Bribtu Lilu yang sebetulnya yang terjadi ini kan tidak seseram itu kan sebetulnya, atau bagaimana? Baik, saya bertugas sebelumnya memang di UPPA Mbak, di unit perlindungan perempuan anak, yang memang kita di situ terfokus untuk korban perempuan dan anak. Nah, memang kehadiran Polwan terkhususnya di Satreskrim Polres Sampang menurut saya di UPPA memang sangat-sangat dibutuhkan. Di samping korbannya yang memang merupakan perempuan yang kalau misalnya bercerita kepada senior saya semisal yang polisi laki-laki itu memang kadang ada yang sungkan, ada yang kayak misalnya ini merupakan kronologis tindak pidana yang dia alami, tidak langsung leluasa bisa membuka atau menceritakan semua kejadian dari yang pertama hingga terjadinya tindak pidana itu kepada polisi laki-laki, itu sangat sungkan. Maka dari itu saya di situ berusaha, karena kan kalau Polwan mungkin bisa dan lebih banyak berempati, bisa mengerti yang terjadi pada korban perempuan maupun anak. Maka di situ saya dibutuhkan untuk menjadi pemeriksa kayak gitu Mbak, karena yang saya tahu memang faktanya memang seperti itu. Jadi kalau perempuan dihadapkan dengan polisi wanita memang sedikit lebih banyak terbukanya. Jadi bisa lebih semacam curhat kali ya, gitu. Jadi merasa nyaman, merasa terlindungi juga, jadi gak ada rasa sungkan seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan carok, penganiayaan,
carok kan bahasanya Madura ya Mbak, yang di tindak pidana mungkin kalau di situ tidak ada kata carok, yang ada paling penganiayaan seperti itu, pembunuhan seperti itu. Ya dimanapun menurut saya Mbak, meskipun bukan di Madura, penganiayaan banyak terjadi seperti itu. Cuman karena terkenalnya di Madura carok, sebenarnya carok tidak ada, yang ada kan penganiayaan. Berarti sebenarnya ya kalau misalkan dibilang bahwa orang datang ke Madura bakal kena carok juga kan tidak adil juga ya kalau dibilang kayak gitu kan, karena mereka melakukan itu juga karena ada hal tertentu aja kali ya kan, mungkin begitu. Kenapa sih Bribtu bisa nggak kasih tahu Bribtu carok ini sebenarnya apa sih, maksudnya apakah dia akan melakukan apapun kepada semua orang misalkan, atau ada kejadian tertentu nih yang misalkan dia harus begitu, atau itu solusi terakhirnya orang ini gitu akan melakukan sesuatu itu gitu. Sebenarnya kalau carok itu bisa dikenal dengan di Madura memang carok seperti itu ya Mbak. Cuman yang saya tahu memang di KUHP tidak ada bahasa carok, yang ada penganiayaan gitu loh. Yang saya maksud penganiayaan sebenarnya meskipun bukan di Madura, di semuanya daerah akan ada penganiayaan. Nah, terlepas dari penganiayaan itu terjadi, di belakang itu kan pasti ada buntut atau masalah seperti itu Mbak. Cuman kita kan perlu, maksudnya di sini sebagai tugas polisi wanita berusaha mencari lidik seperti itu. Apa yang terjadi seperti itu? Masalah apa yang terjadi sehingga terjadinya penganiayaan seperti itu. Tidak selalu kalau datang ke Madura carok ya. Kalau misalnya ada orang bener-bener juga Mbak, ya kan nggak mungkin berkelahi ya Mbak ya. Bukan cuma di Madura, kalau saya juga berkunjung ke Surabaya, kemanapun, kalau saya nggak nyala-nyala kan nggak mungkin juga ya seperti itu. Baik. Oke, saya boleh pindah ke Bribtu Febrina ya. Tadi disebutkan Bribtu Febrina ini di bagian intelijen, yang tadi laki-laki, banyak laki-laki gitu ya. Kemudian sekarang Bribtu ada jabatannya lumayan tinggi nih begitu. Jadi apa kesan pertamanya? Mungkin karena kalau misalkan saya di luar kepolisian, otomatis saya gitu, wah hebat ya gitu, bisa di intel gitu. Karena bayangan saya kan, karena saya sering nonton TV mungkin ya, kalau intel itu bayangan saya kayak yang laki-laki yang badannya keker gitu, yang serem gitu loh. Tapi kalau lihat Bribtu Febrina ini kan sangat keibuan sekali gitu. Harus gimana gitu. Iya, jadi bisa diceritakan nggak pengalaman sebelumnya? Apakah ada skeptisnya orang-orang dulu nih waktu Mbak masuk ke kepolisian? Aduh, kamu nggak akan bisa deh, atau kayak gimana gitu? Bisa diceritain nggak Mbak? Kebetulan pertama kali datang ke sini, saya langsung ditempatkan di pelayanan masyarakat. Nah, di situ memang di pelayanan tidak hanya di SKCK, di SIM, di Samsat, kemudian BPKB, itu ditempatkan untuk pelayanan masyarakat, yaitu seorang polisi wanita, untuk mengutamakan ke humanis. Jadi lebih estetikanya itu lebih dapat. Gitu. Jadi yang tidak dimiliki oleh polisi laki-laki. Nah, di situ ditempatkanlah seorang polisi wanita. Kemudian pengalaman lainnya di Intel itu juga untuk mencari informasi di mana tersangka yang kita curigai itu adalah wanita. Jadi pernah saya itu menyelidiki informasi kepada calon yang dicurigai untuk menggali informasi tentang penyaluran bansos, di mana di tengah-tengah situ ada calon. Di situ saya menggali informasi tentang calon wanita. Baik. Berarti ada keuntungannya juga sebenarnya dengan penampilan seperti orang, jadi nggak menyangka mungkin begitu ya. Nah, itu sebenarnya titik poin daripada adanya polisi wanita tadi yang seperti lebih ke menyamar ya Mbak gitu. Mbak tadi bilang kan bahwa kalau melihat peluang di intelijen bahkan melihat seperti ada keibuannya, merasa nyaman dan seperti itu. Nah, itu titik poin yang kita tuju, itulah keberadaan polisi wanita, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan supaya pelayanan kami lebih maksimal. Baik, boleh disambung nggak
Bribka Fitri untuk suka dukanya selama menjadi Polwan ini apa? Mungkin nanti disambung ke Bribtu Lilu dan Bribtu Febrina. Untuk suka duka selama menjadi polisi wanita, sebenarnya lebih banyak sukanya ya Mbak ya, karena kami bersyukur sekali sudah tercapai cita-cita kami dan banyak kebanggaan untuk menjadi seorang polisi wanita, bisa memberikan pelayanan dan bisa memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Yang dukanya, ya mungkin ada beberapa dukanya, yaitu ketika mungkin karena kami sudah berkeluarga, mempunyai anak-anak, ada sedikit waktu yang memang tersita. Contohnya di hari-hari libur sekolah atau hari raya, akhir tahun, di situ kan masa-masa libur anak-anak. Di sini kami sudah taken kontrak, istilahnya seperti itu Pak, kerja satu kali Sudah 24 resikonya jam, begitu sudah ya. resiko. Kami harus siap ketika suatu waktu dibutuhkan, baik itu siang malam, kami harus memenuhi panggilan tersebut. Gitu. Jadi kebanyakan ketika liburan anak-anak, justru kami ada pada saat operasi-operasi tertentu. Baik. Ya. Boleh disambung mungkin ke Kurang lebihnya sama sih Mbak ya. Kalau misalnya sukanya memang seperti yang dikatakan senior saya, kalau saya dukanya lebih ke yang kalau panggilan malam aja ya Mbak. Kalau kan misalnya memang di UPPA hanya saya aja Mbak polwannya. Jadi kalau misalnya memang terfokus sama korban perempuan dan anak yang memang membutuhkan kehadiran saya, mau jam berapapun mungkin saya harus ada sewaktu saya lagi sama anak saya tidur sama anak saya, mungkin mau gak mau karena memang sudah menjadi tugas saya, jadi harus ditinggal gitu Mbak. Tapi untungnya anaknya mungkin sudah mengerti kali ya Mbak. Alhamdulillah kayaknya sudah mengerti kalau mamanya seorang polwan ya. Baik. Boleh dilanjutkan mungkin suka dukanya diceritakan mungkin. Lebihnya sama, karena kebetulan saya sendiri beserta suami juga pendatang di sini. Tidak ada orang tua maupun tidak ada mertua yang membantu. Jadi ketika ada kegiatan di luar yang mendadak di luar dinas, kemudian ada panggilan mendadak, dan karena kami hanya kan mengandalkan seorang ART, asisten rumah tangga. Jadi ketika jam ART sudah pulang, kemudian kami ada kegiatan tambahan di luar jam ART. Nah, di situ kita harus pintar-pintar membagi waktu bersama suami. Karena ada tinggal berdua. Gitu. Oh ya, teman budaya, ini ada satu informasi menarik nih yang saya dapatkan tadi. Jadi Bribtu Febrina ini punya kegiatan lain ya di luar kepolisian. Boleh diceritakan tidak apa itu? Sebenarnya dulu cita-citanya waktu SD memang bukan hanya ingin menjadi polisi. Jadi cita-citanya saya pasti saya kan jadi polisi, otomatis digaji. Nah gaji itu gimana sih biar bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi sedikit-sedikit saya menabung untuk merintis usaha. Awalnya di luar jam dinas saya juga sebelumnya saya punya catering memang. Jadi basicnya memang dari keluarga di Pamekasan itu ada catering kue. Nah di situ saya memang dari kecil sudah bakat untuk berdagang. Nah di situ saya dibawalah di kepolisian ini. Nah terus alhamdulillah pelanggan sudah banyak. Kami dipanggil oleh Bapak Kapolres untuk mengembangkan usaha kami di Pawon Buntian namanya. Pawon Buntian ini jadi satu rumah makan begitu atau bagaimana? Outlet. Apa saja nih Mbak yang dijual di situ? Yang dijual itu makanan cepat saji seperti kebab, burger, jus dan lain sebagainya. Coba boleh dilihat di kamera. Alamatnya dong kasih tahu, barangkali teman-teman budaya juga ada yang mau datang. Promosi. Iya boleh. Kalau alamatnya sih ada di depan Kemenang, pas di teras WAB Swalayan Polres Sampang. Jadi satu. Baik. Nah, kalau yang lainnya mungkin kegiatan di luar kepolisian bisa diceritakan mungkin dari Bribtu Lilu atau dari Bribka Fitri. Ya, untuk kegiatan
saya selain di kedinasan sama seperti ibu rumah tangga yang lainnya, mengurus anak, mengurus suami, menjemput anak, les dan sebagainya, seperti itu aja. Gitu. Baik, kalau Bribtu Lilu. Sama Mbak, kurang Sama. lebihnya kan saya memang jadi ART juga. Cuman di sini terkendalanya karena memang rumahnya jauh ya Mbak, memerlukan waktu 45 menit. Jadi kalau dan untungnya anak saya masih 1 dan masih umur 16 bulan. Masih, berarti mau nambah lagi ya? Oh mau Mbak. Baik. Nah, Mbak Desi bisa kami tambahkan boleh. Yang disampaikan oleh Bribtu Firda tadi itu merupakan juga salah satu dari perubahan mindset tadi bahwa baik. di kultur Madura tidak seperti itu bahwa wanita harus ada di belakang, tidak ya. Untuk teman-teman budaya di sini, mohon izin kepada teman-teman budaya tidak bisa takut ke Madura atau tinggal di Madura. Ini adalah bukti bahwa perempuan pun bisa melakukan apa saja di Madura, baik itu berkarir sebagai polisi wanita, juga membuka usaha di sini, dipersilakan. Dan sama sesuai dengan tema dari hari jadi Polwan kemarin, yaitu Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi, reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena kan kemarin baru COVID, jadi ini juga adalah salah satu usaha dari pimpinan kami juga dengan Polwan berkolaborasi bagaimana perekonomian masyarakat ini bisa tumbuh kembali, yaitu dengan cara mengembangkan berbagai usaha. Tempatnya yaitu di WAB Mart, kita punya WAB Mart di sana, di situ juga anggota-anggota yang berkompeten bisa membuka outlet di situ. WAB Mart itu maaf saya potong. WAB Mart ini berbeda dengan yang Pawon Buntian ini. Berbeda. Oh, berbeda. Tapi di satu tempat. Jadi WAB Mart ini adalah salah satu inovasi juga dari pimpinan kami, Bapak AKBP Arman, yaitu untuk menumbuhkan UMKM di wilayah Sampang. Ya, jadi perempuan-perempuan Sampang itu bisa menumbuhkan atau menambah perekonomian yang mereka di tengah-tengah COVID untuk menjual hasil-hasil karya mereka di sini. Nah, termasuk juga anggotanya Polwan ini. Jadi Polwan tidak ada yang selesai dinas pulang gitu, bisa mengembangkan usahanya juga. Ini jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Yang Pawon Buntian. Iya. Kalau koperasinya sendiri bukanya itu dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Kalau outlet kami dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Baik. Dan itu bisa menemukan perekonomian, memberikan lapangan pekerjaan juga buat masyarakat. Baik, nah jadi teman budaya jangan lupa mampir ke Sampang. Tadi alamatnya sekali lagi di mana tadi Mbak? Di mana alamatnya Pawon? WAB. Wilayah Polres Sampang, Jalan Jamaluddin, 02 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Nah, gitu. Jadi ini yang terakhir nih. Selama 3 bulan terakhir ini Sampang sudah mulai dikenal ke internasional. Jadi sudah ada 11 negara yang sudah datang ke Sampang. Boleh tidak diwakili entah itu oleh Bribka Fitri, Bribtu Febrina atau Bribtu Lilu untuk mengajak teman-teman budaya ataupun siapapun yang datang untuk tidak usah ragu untuk datang ke sini karena Sampang aman, karena Polres Sampang juga sudah ada wanita-wanita hebat, cantik dan juga berprestasi yang juga akan melindungi teman-teman budaya yang akan datang juga. Begitu. Boleh silahkan. Baik, untuk teman-teman budaya se-Indonesia dan ya di luar negeri. Di luar negeri juga ya. Kami harapkan untuk tidak takut hadir atau berkunjung ke Pulau Madura, khususnya di wilayah Kabupaten Sampang. Jangan takut, jangan ragu. Kami menerima dengan senang hati, dengan rasa kekeluargaan yang kental di wilayah Madura. Insya Allah semuanya aman dengan adanya Polres Sampang. Baik, terima kasih banyak Bribtu Febrina, Bribka Fitri dan Bribtu Lilu. Semoga nanti saya boleh main-main ke sana ya, ke Pawon Pawon Buntian. Teman budaya sudah sampai di sini tadi bincang-bincang kami. Mudah-mudahan nanti teman-teman budaya yang bisa datang ke Sampang bisa juga ketemu mereka bertiga, bisa juga mampir ke Pawon Buntiannya juga. Dan
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.